penggerak itu. Karena sekarang itu banyak teman-teman kita yang berbondong-bondong untuk menjadi guru penggerak, karena guru penggerak itu dipromosikan sebagai syarat satu untuk menjadi kepala sekolah. Itu tepuk tangan untuk kita semua. Makanya kita yang sudah pertama di angkatan 4 di Nganjuk ini harus banyak-banyak bersyukur ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, nanti negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Patrick. Kali ini Loka Dewa di Pondota. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Saya senang sekali Bapak Ibu dapat hadir di Loka Karya kelima ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai kegiatan Loka pada hari ini, saya meminta salah satu DPP memimpin berdoa dulu, nggih. Salah ya, Pak ya.
sebagai pengajar praktek. Oke, lanjut itu kelas kita ya. Saya dari PP kelas 55A yang Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri pengajar prakteknya. Yang pertama adalah saya sendiri, Arika Kusumayanti, alamatnya panjenengan bisa baca sendiri ya. Warujayeng, Tanjung Anom. Instansi saya bekerja di TK Pertiwi 1 Warujayeng. Kemudian pendidikannya saya dari TK Kelurahan atau Robot dulu. Kemudian SD-nya Warujayeng, SMP-nya di Tanjung Anom, SMA-nya di Brebek. Jadi angkatan pertama kali SMA Brebek saya itu. Kemudian IKIP D2 saya itu di IKIP Jember, kemudian S1-nya di UT. Untuk selanjutnya adalah teman saya pada hari ini yaitu Bu Heti. Alamatnya di Jatikalen, instansinya beliau mengajarnya di SMP 1 Jatikalen, pendidikannya di TK-nya Jatikalen, SD-nya Jatikalen, SMP Jatikalen, semuanya Jatikalen. SMA-nya saja di Gonda. S1-nya di IKIP, di IKIP Negeri Surabaya, kemudian S2-nya di UNESA. Demikian perkenalan dari pengajar praktek. Bapak Ibu, apa perlu? Kita belum pernah collab nih. Oke, siap. Kita perkenalan, menyebutkan nama instansi. Ngatain kemauan ya, supaya menghemat waktu. Dari CGP-nya Bu Heti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rohmawati, CGP dari SDN 3 Nepung Paten Robo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didia Lestari dari SDN Negeri 1 Tirto Binangun Paten Robo. Terima kasih. Istilahnya ditanya apa? Berapa anak, berapa istri gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Juanda Krisnawijaya, masih kerabat dengan yang di depan saya ini, dari Kertosono. Saya juga mengajar di Kertosono di SDN 1 Brenges. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arina Diati. Saya dari Kertosono juga, dari TK Pertiwi 1 Melawat. Sudah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Ulandari. Saya dari TK Aisyah Bustanul Aqwal Banaran 1 Kertosono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Purwanti. Saya mengajar di TKIT Ulul Albab Kertosono. Alamatnya juga di Kertosono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa dari SDN 4 Sumber Kepo. Tempat tinggal sekarang di Kandangan Sukiwaras. Suami aslinya dari Kertosono juga, tepatnya di tetangganya Bu Amel. Berarti tetangga sama Pak Juanda. Ya, Wandandoyo, ya betul. Ada
saya Diki Listiana, biasa dipanggil dengan Bu Diki, nggih. Jangan salah, Pak Diki. Teman-teman saja lupa kadang Pak Diki gitu ya. Saya bekerja di SD Negeri 2 Tanjung Anom. Kalau Bu Amel ya sudah kenal Pak, sama sering di Tanjung Anom soalnya Bu Amel. Terus alamat saya di Prambon, aslinya di Prambon, di Desa Sonoageng. Suami saya alhamdulillah baru satu dan selamanya tetap satu. Pak kan mau badhe daftar. Stop ya, karena saya sudah 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardianto dari SD Negeri 2 Warujaya. Channel saya Baru Patrik untuk Pak Ibu. Iya baru tahu Pak. Jadi yang namanya Pak Kardianto itu ya. Iya. Ya, bilang saya. Dulu vokal saya kan membawakan gaya nggak pakai ilmu teknik. Ya itu nanti silakan caranya diikuti ya. Kinerja wonten berhubung wonten. Pak sampai promosi saya wonten. Saya ulangi, lembaga saya SD Negeri 2 Warujaya. Terus alamat rumah Dusun Bimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjung Anom. Dari halte Ngajak itu dekat Langkaran Sepur, kereta api itu sudah nyampe di Bimbing. Ingin jalan ke Kebun Pulau, telah Langkaran tanya Pak Anto, dan yang bisa Pak Anto dulu. Enggak. Oh ya, anak 2, istri 1. Baru satu. Satu mawon. Konten ini kejadian menghiburkan TGP tersesat di Kota Brambang. Dilanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Triwahyuni. Alhamdulillah di sini saya bersua dengan Bapak Ibu dan kebetulan juga jumpa dengan Pak Juanda. Ini saya biasanya manggilnya Mas Juanda. Family sekaligus senior saya waktu di UN dulu. Ini ya senior, ya guru, ya kakak, ya mas, ya teman gitu. Mas Juanda itu gitu. Karena kalau ketemu ya om, ya mas. Ya istilahnya om atau mas. Kalau secara sosial, iya mas. Oh, saya aslinya dari Prambon, tapi saat ini saya domisili di Tanjung Anom, tepatnya di Dusun Beni Sumber Kepo. Suami 1, anak 2. Cukup? Sudah cukup. Terus saya mengajar di SDN 6 Sonoageng. Jadi dari Prambon ke Tanjung Anom ke Prambon lagi. Saya perbatasan. Ya, demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alamat rumah Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Kemudian untuk lembaga tempat saya mengajar yaitu di SD Negeri 2 Tanjung Anom. Untuk status sudah berkeluarga, kemudian anak 1, suami 1. Mohon maaf Ibu PP dan juga teman-teman atas ketidaknyamanannya karena tadi saya terlambat. Kemarin dapat arahan itu dari Pasar Sukomoro belok kanan. Saya kanan, tapi di Google Map-nya muter-muter, akhirnya Pak Sherlock. Saya ikuti itu Pasar Sukomoro itu ke barat terus kanan. Ternyata kanan 5 km, ya udah saya. Akhirnya muter-muter dan nyampe sini ternyata terlambat. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri. Saya dari SD Negeri 2 Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom. Untuk alamat tinggal saya di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom. Monggo menawi tindakan ngetan pinara dari Darulullah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Umi Nasiratul Hima. Saya dari SDN 3 Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Alamat rumah saya di Dusun Pakat, Desa Kampung Baru. Anak saya sudah 3, sudah kuliah, 2 anak sudah kuliah semua. Yang 1 alhamdulillah dapat titipan lagi Cik Cumili, nggak apa buat teman di rumah. Ibu ini ngerti ya Mbak Kumi. Iya, ini tadi ceritanya kenapa saya terlambat ya. Ini tadi kebetulan itu ada acara di rumah. Keponakan saya tadi lamaran, jadi ya setidaknya menyiapkan dulu beberapa yang perlu disiapkan, tinggal berangkat. Saya berangkat dari rumah jam 8 kurang 15 menit. Saya jalan bus sampai sini 60 per kilo. 60 masih mampir beli bensin tadi di situ. Ya Allah, sudah jam 8:04, nyampe enggak ya Allah, alhamdulillah. Bus lewat bypass kan jalannya itu cepet lurus. Aku gini, ya Allah, ini bener enggak ya bypass buat sepeda motor? Kok enggak ada sepeda motor? Beles aku gitu. Mas, enggak apa-apa. Nanti kalau ketilang polisi ya terserah gitu. Bus pokoknya sampai di sini. Alhamdulillah ketemu Bu Terima ini ternyata juga malah kebablas-bablasan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Kemudian saya masuk ke sesi berikutnya adalah sesi panjenengan bisa melihat di layar. Di meja Bapak Ibu sudah saya persiapkan kertas HPS, ya. Itu ada krayon, ya. Panjenengan nanti ambil satu krayon atas. Kemudian panjenengan itu gambarkan suasana hati panjenengan pada hari ini itu bagaimana. Contoh misalkan saya gambaran apa ya Pak ya? Ini nanti dia banyak ya. Cinta itu. Ini sama Apa iso nih gambari iso. Ayo, siapa yang tadi? Kemudian sudah saya beri loh. Ayo, siapa yang lihat? Kokeri gak mungkin terus dong. Berarti di gambar bebas ya Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit.
menunjuk beberapa TGP, 2 TGP dari saya, 2 TGP dari Bu Happy untuk menceritakan perasaannya, mewakili perasaannya pada hari ini. Mulai dari sekarang. Pakai saya nggih, saya sudah gunung kembar sengene ngono terus kabeh. kalau sama Polpen kurang maksimal deh. Kalau pakai saya kan gede, kelihatan. Nah. Kepala ini kaki. Aku biasa ini. Iya. Beneran enggak. Bener kok malah kamu. Lah, cuma kan kembang ini pukul. Waitingnya ada, passwordnya itu korna, satu nggak korna, belakang korna, Hatiku berbunga-bunga. Iya, berbunga. Aku suka bunga sekali.
pada hari ini saya memilih Bu Yeni untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi sebelum Bu Yeni akan menceritakan perasaannya pada hari ini, saya akan menceritakan dulu perasaan pada hari ini. Saya sangat senang sekali karena saya bisa mendampingi panjenengan pada lokal karya pada hari ini di tempat yang baru dengan semangat baru. Baru kali ini saya tahu kalau hotelnya dengan itu ada yang bagus. Monggo Bu Yeni. Iya kan asli Pak. Tidak sih. Wah, ini. Terima kasih. Ditunjukkan. Dibaca dulu. Dua itu. Untuk awal dan buatan. Terima kasih. Hari ini saya menggambarkan awan dan titik-titik hujan. Tunjukkan layar. Tunjukkan menu. Ya, hari ini saya menggambar awan dan titik hujan. Ini terinspirasi dari suhu yang ada di ruangan ini. Saya merasa dingin. Yang ada di kepala saya ini adalah di luar hujan, begitu segarnya, tanaman menghijau, terus air mengalir. Iya, pikiran saya merasa fresh, bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk belajar pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Kemudian bagaimana perasaannya Bu Yeni pada hari ini? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menggambarkan tentang bola lampu, kemudian ada cinta di sini. Itu menggambarkan suasana hati saya ya. Hari ini saya bola lampu ini ibaratnya adalah terang, semangat. Ya, jadi saya hari ini bersemangat, kemudian bahagia, kemudian saya juga senang bertemu dengan teman-teman baru. Di sini kan baru ya, jadi saya merasa senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Kemudian saya juga tertantang hari ini ingin mendapatkan ilmu baru dari para PP kita hari ini. Kemudian karena suasana hari ini adem ya, dingin, AC, saya terbiasa dengan AC, saya terbiasa dengan dingin, jadi tidak masalah bagi saya. Kondisi seperti ini saya suka. Menemukan hotel yang bagus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Yeni sudah mengungkapkan perasaannya pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah Bu Umi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya menggambar bis sumber Kecono. Iya. Tadi ngebut soalnya ekspres seperti sumber Kecono. Nah itu. Ini digambarkan bukan hanya hari ini saja, tapi hari-hari kita, hari-hari saya sendiri itu hampir setiap hari juga ekspres. Iya, kayak bis, mungkin melebihi bis. Kalau mungkin saya bisa terbang itu saya ingin jadi burung saja, biar tidak melalui rintangan apa-apa, jadi langsung bus gitu aja. Terima kasih. Ini sudah kita di program Guru Penggerak ini kita sudah melewati beberapa waktu yang mengesankan dan juga begitu selain mengesankan
banyak tantangan, ya banyak tantangan sekali, menguras tenaga. Tetapi selain itu juga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, ya ilmu yang tidak akan kita dapatkan di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah, kita tidak pernah mendapatkan. Tapi pada program Guru Muda ini kita dapatkan semua. Alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati, dan kemudian hari mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bu Ari, demikian dari saya. Terima kasih Bu Ubi. Dilanjutkan ke Bu Eti. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya menggambarkan gelas yang berwarna hijau, di dalamnya ada es batu. Ini menggambarkan suasana saya atau kita semua saat ini lagi kedinginan, terutama kami dari Jatikalen yang terbiasa dengan cuaca panas. Jadi saya tadi bersama Bu Heti menunggu itu ya sudah tidak lepas jaket dari tadi. Kemudian di bawahnya ada meja atau sebagai tempat yang mana kita bersama di tempat ini melakukan lokakarya dalam suasana yang dingin, namun dengan warna yang hijau, warna yang sangat segar. Karena saya melihat semua Bapak Ibu segar dalam kedinginan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Bapak Ibu, pada lokakarya pada hari ini kita akan masuk ke refleksi kompetensi CGP, calon guru penggerak. Tujuan belajarnya adalah yaitu yang pertama, calon guru penggerak mampu mengidentifikasi kompetensi yang sudah berkembang selama PDP, program guru penggerak. Kemudian yang kedua yaitu CGP mampu mengidentifikasi kompetensi yang belum berkembang selama PDP. Jadi yang pertama itu yang sudah berkembang, yang kedua itu yang belum berkembang, yang ketiga yaitu faktor penghambat dan pendukung pengembangan kompetensi diri. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi faktor penghambat pengembangan kompetensi selama program PDP. Kemudian yang kelima adalah menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi diri guru penggerak. Pada hari ini agendanya yaitu ada 4 agenda. Agenda lokakarya hari ini yaitu yang pertama mengevaluasi kompetensi diri, kemudian merefleksi kompetensi, yang ketiga menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan kompetensi, kemudian yang keempat adalah rencana pengembangan kompetensi diri. Produk yang dihasilkan yang pertama adalah mengevaluasi kompetensi guru penggerak, yang kedua hasil refleksi diri, yang ketiga adalah rencana pengembangan diri. Ini nanti panjenengan mengerti ya, apa itu refleksi? Ngerti Bu? Apa Pak refleksi? Merenung kembali, mencari dan menemukan untuk hari ini dan ke depan. Merenung kembali masa lalu. Metani gue mantapnya piye gue. Bahasa Indonesia ini apa itu ya metani? Terima kasih. Refleksi adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, atau yang sudah terjadi, atau yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran. Kemudian kompetensi apa itu, Bu Umi? Menurut panjenengan itu kompetensi itu menika napa? Kemampuan diri. Jadi kemampuan apa yang kita miliki. Jadi kompetensi, kemampuan apa yang harus kita miliki atau yang kita miliki.
ini nanti indikator keberhasilannya ya, TGP itu dapat melakukan refleksi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah TGP dapat membuat rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi. Jadi dapat mengembangkan diri berdasarkan kemampuan yang masing-masing. Untuk jadwal loka karyanya pada hari ini ya, tetap sama seperti biasa, kita nanti selesai jam 3. Kita nanti istirahat selama 1 jam. Nanti tanya lagi untuk langsung lagi. Di belakangnya kan juga ada kok. Nanti saya tanyakan. Ada, tetap ada. Itu tadi kelihatannya. Masih jujukan gitu. Memasuki sesi yang berikutnya adalah kesepakatan kelas. Apa perlu kita membuat kesepakatan kelas yang baru? Yang lama aja. Oke, bagus. Seperti sebelum-sebelumnya, kalau kita melakukan kesepakatan kelas, yaitu kita harus tepat waktu, ya. Terima kasih Putri sama Bumi sudah tepat waktu. Ini kelas sama Singgiri biasanya itu mesti sebelum ini tadi rupanya karena telat dulu ya. Ini kedua adalah partisipasi aktif. Berarti kita kita berperan aktif dalam kegiatan lokal ini, guys. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat target. Jadi kita hari ini saya jika memberikan waktu untuk melakukan tugasnya, mengisi tugasnya 10 menit saya harap sudah selesai, ya. Supaya untuk kita tepat waktunya. Kemudian yang kelima, apalagi Bu? Satu lagi, kebersihan, ya Bu. Oke, siap. Bapak Ibu untuk kebersihan di situ kan biasanya kita hotel sebelumnya kan kita nggak pernah ada permen, ini ada permennya, ada tempatnya. Jadi setelah dikupas mau saya rumputnya dimasukkan aja lagi ke mangkoknya. Demikian kesepakatan kelas pada hari ini. Kita akan memasuki sesi berikutnya adalah evaluasi kompetensi para calon guru penggerak yang akan saya berikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Arika, tapi baik saya akan memperkenalkan diri dulu karena mungkin yang sebelah kanan saya apa sudah bosan. Tiap bulan ketemu 2 kali. Tiap hari yang dengan aku kalau tahu. Kalau yang sebelah kiri ini saya akan belum pernah baru ini, saya tadi sudah sebutkan berarti saya mengajar di SMPN 1 Jatikalen. Saya juga lulusan sekolah itu. Jadi teman-teman saya itu adalah guru-guru waktu saya SMP. Dan satu persatu mereka pensiun. Makin lama makin habis. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon yang penjenengan gambar tadi penjenengan tempel sendiri-sendiri jadi di sana. Dia ditandai itu punyanya Pak Dinda, misalkan Bu Deti ditandai. Budi Dewi
Tadi penjenengan semua sudah menggambar dan itu Bu Resda kan gambarnya bagus banget itu Bu. Tadi yang dari saya buruk ketika ada pelajaran menggambar. Soalnya saya sangat tidak bisa tidak bisa menggambar. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya ambil S2 di UNESA, menggambar itu sangat penting. Kebetulan dosen saya itu Pak Nas Kaprodi. Kalau sekarang mungkin ada emoji-emoji yang bisa dengan gambar, kalau ketawa gitu. Nah ternyata kita tuh suka sekali dengan emoji ya, Bapak Ibu. Ternyata kita suka sekali dengan gambar. Komentar ini semua. Aja sudah selesai. karena belum bisa Menjadi visualisasi, menggambarkan visualisasinya panjenengan itu nanti. Kalau sudah panjenengan selesai visualisasikan, tolong ditempel di dinding. Ujung. Penjelasannya gitu pokoknya. nyandeng caro. Sip. Terima kasih. Bahagia tenan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sebelah kiri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait kompetensi yang sudah berkembang dan juga kompetensi yang belum berkembang. Yang pertama, kompetensi yang sudah berkembang yang kami alami selama kami mengikuti program PGP ini, yang pertama adalah mahkota. Apa itu makna dari mahkota yang kita gambarkan? Ini kita maknakan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, kompetensi yang sudah berkembang yaitu kita ibaratkan dengan mahkota yang artinya pemimpin pembelajaran. Jadi selama ini kita mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mengajarkan pembelajaran ke anak didik kita sesuai kebutuhan mereka. Pembelajaran itu harus berpihak pada murid dan sesuai kebutuhan murid. Bisa dikatakan merdeka belajar. Ini yang sudah berkembang. Kemudian yang kedua, dengan adanya memegang toga dalam mencapai pembelajaran dengan metode dan trik yang baru dari seorang guru penggerak itu. Jadi yang sudah berkembang itu. Kemudian yang kedua, apa strategi yang sudah dilakukan? Jelas banyak sekali yang
kita lakukan. Yang pertama ini adalah gambar diskusi ya, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sangat kita perlukan baik dengan rekan sejawat maupun kolaborasi antar siswa. Ini menjadikan harus berpihak pada murid. Tidak ada bisa belajar dengan senang dan menyenangkan. Waktu di sini menandakan semua proses yang kita alami. Tentu tidak mudah Bapak Ibu untuk kita mencapai poin 1 ini. Banyak sekali tantangan. Kita gambarkan ini jalan liku-liku. Jadi kita menuju ke sana itu tidak hanya lurus, tapi banyak berkelok-kelok. Bisa melayani semua karakter murid yang ada. Jadi tantangannya banyak sekali. Sehingga diibaratkan ada yang senyum dan ada yang menangis. Jadi kadang-kala guru itu juga menangis. Bukan menangis di depan murid, bukan. Tapi menangis di dalam hati. Kadang kita kan seorang guru itu tidak boleh menunjukkan kemarahannya kepada muridnya. Ada murid yang membuat kita itu marah, tapi kita tuh harus tersenyum di depan murid. Walaupun sebenarnya hati ini sudah jengkel, tapi kita harus senyum. Nah nanti pada saat sudah istirahat kita ke kantor baru kita menangis. Nah seperti itu sering kita alami. Jadi kita di depan murid harus memang benar-benar menjadi sosok guru yang ramah kepada anak, bagaimanapun karakter anak didik kita. Begitu. Jadi itu salah satu proses yang kita lakukan selama ini. Nah itu demikian Bapak Ibu untuk kompetensi yang berkembang, namun ada kompetensi yang belum berkembang juga. Ini nanti akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Umi. Jelas bertanya-tanya. Bukan burung pipit ya jadinya seperti ini kanannya. Terima kasih teman-teman semua. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Pegi. Ini akan saya sampaikan kompetensi yang belum berkembang. Nah, kenapa kelompok saya tadi kok sampai cengingisan gitu ya? Karena kita nggak bisa gambar Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat gambar kita sendiri itu sudah terpinkel. Gambar kita kok seperti ini, mau gambar apa gitu, bingung, saking bingungnya. Nah inilah ibu guru model sekarang itu ya, tidak bisa suruh gambar itu nggak bisa. Saya sendiri juga nggak bisa. Saya bisanya gambarnya bundar sama kotak. Iya. Nah, Bapak Ibu, bahwa apa kompetensi yang belum berkembang di sini ya. Nah, kita di dalam komunitas praktisi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kita menggandeng orang lain itu tidak semudah ayo digandeng kemana, ikut jalan kita, tidak ya. Nah, di sini kita gambarkan bahwa kita sedang ini ya, masih terpisah, masih belum menyatu. Nah, dari apa yang kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, sebenarnya berbagai macam ilmu ya, termasuk dari modul 1 sampai modul 3 itu sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi guru ya, itu sangat banyak manfaatnya. Nah, ketika kita mau menyampaikan kepada teman sejawat, ini contohnya saja kepada teman rekan sejawat di sekolah kita sendiri ya, apalagi di lingkungan sekolah yang notabene atau di lokasinya di lingkungan yang desa, istilahnya begitu Bapak Ibu, di desa itu tidak semua pemikiran orang-orang itu kita ajak seperti ini terus mudah sekali, tidak. Jadi susah sekali ya, susah sekali. Kita mau menggandeng itu masih belum bisa seperti
kita seperti teman yang bergandengan tangan dengan erat, belum bisa. Jadi masih terpisah. Kadang ada yang mau, kadang ada yang tidak. Inilah jadi kompetensi yang belum berkembang selama ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, terus kendalanya apa? Nah, kendalanya apa? Kok belum bisa berkembang? Kita butuh pemikiran. Di sini gambarnya otak Pak Ju. Ini bukan burung pipit. Ya, kita sudah berpikir di sini. Nah, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, model apa ya yang harus kita sampaikan kepada komunitas praktisi di lingkungan sekolah kita? Ya, aset-aset apa yang kita punya? Nah, kita kumpulkan. Nah, dari aset-aset tersebut, termasuk yang paling sulit kita kumpulkan adalah aset manusia. Nah, itu yang paling sulit. Jadi kita butuh pemikiran yang ekstra, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti yang harus kita kembangkan lagi. Bagaimana kita bisa mengumpulkan yang namanya aset manusia itu tadi ya. Nah, bagaimana komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah kita yang paling minim, paling sedikit bisa berkembang lagi kepada komunitas yang lain, terutama di KKG atau di yang sekiranya bisa mengembangkan kompetensi yang sudah dimiliki. Yang selanjutnya adalah upaya yang sudah dilakukan. Tambah sedikit untuk yang kedua sebelum yang ketiga. Jadi kendala yang kuat kenapa ini sampai belum berkembang, Bapak Ibu. Jadi ini kita gambarkan otak. Ini adalah menggambarkan mindset orang masing-masing. Jadi selama ini mungkin kalau kita guru penggerak ya, kita sudah digembleng di sini. Mindset kita harus berubah dari yang negatif ke yang positif. Ya, itu guru penggerak. Namun di luar sana masih banyak sekali guru yang bukan penggerak. Itu yang mindsetnya itu masih belum seperti kita. Jadi mereka untuk keluar dari zona nyamannya itu sangat sulit sekali. Kadang kita aja yang guru penggerak, kadang yang ada rasa kejenuhan, apa enggak Bu? Ya, kita di sekolah itu kadang ada rasa jenuh. Jenuhnya kenapa? Kita sudah berupaya, ayo, tapi ada teman kita yang masih gandoli itu kadang, ya sudahlah, ya akhirnya gitu kita, ya tidak semangat, tapi kita ingat lagi, kita guru penggerak tidak boleh seperti itu, kita bangkit lagi. Itulah, jadi mindset orang-orang yang itu yang sulit untuk kita rubah. Jadi memang butuh proses, butuh waktu yang sangat lama untuk mengubah mindset. Betul sekali. Artinya ada gembosi itu ya Bapak Ibu. Apa wonten nggih Bapak Ibu datang mriko wonten gembosi? Kathah Bu. Tidak ada ya. Oke. Gak punya teman Bu. Soalnya dia sendiri di sekolah. Gak punya teman. Iya. Positive thinking. Iya, betul sekali. Iya, itu Bapak Ibu. Terus upaya apa yang sudah dilakukan? Nah, upaya kita di sini adalah mengumpulkan komunitas praktisi ya di sini ya, dengan menyampaikan beberapa dengan diseminasi di lingkungan paling kecil kita adalah di lingkungan sekolah. Nah, ini diseminasi yang sudah dilakukan sebenarnya, upaya yang sudah dilakukan, tapi upaya yang sudah dilakukan itu belum maksimal ya, belum maksimal. Jadi tidak bisa untuk mengembangkan kompetensi dari apa yang sudah kita miliki. Ya. Kita melakukannya secara rutin. Iya, secara rutin. Iya, secara rutin. Seminggu sekali kita evaluasi. Iya, betul. Berkala. Jadi secara berkala. Meskipun begitu, kita masih semangat di sini. Tandanya ini semangat, tapi kok eloyo. Semangat ya. Karena masih ada yang gandoli tadi. Iya, masih ada yang gandoli. Iya, bahasa saya kan lemah lembut seperti itu. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Mungkin begini ya dari kita
Ya, silahkan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah kami sampaikan. Akhirnya dari kita terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Juanda, kemudian saya sendiri Bu Yani, Bu Fitri, Bu Ari, Bu Eti, dan Bu Luki. Intinya hampir sama ya Bu, kelompok kita berdua ya, tapi mungkin nanti cara menyampaikannya berbeda. Kompetensi yang sudah berkembang di sini, yang sudah berkembang baik, poin yang pertama, yang di sini kita menggambarkan adalah seorang memakai mahkota. Di situ kita sebagai CGB itu secara otomatis kita adalah tujuannya menjadi pemimpin bulan pembelajaran. Otomatis di sini kita harus menggandeng teman-teman kita, kemudian kalau mengedit video selalu dengan Canva atau dengan aplikasi yang lain. Otomatis kita harus mengembangkan ini, makanya ini sudah berkembang baik karena kita setiap harinya sudah berkutat dengan yang namanya aplikasi edit video. Kemudian yang kedua adalah strategi yang sudah dilakukan. Yang sudah kita lakukan yang pertama adalah kita menggambarkan mulut, kemudian ada suara seperti ini ya gambarnya. Itu intinya kita mengajak. Strateginya seperti itu, kita mengajak rekan sejawat kita untuk berbagi ilmu. Bagaimana caranya kita mengkondisikan lingkungan kita supaya menjadi lingkungan yang merdeka belajar. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu kita menjadi pemimpin pembelajaran dengan rancangan-rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah seperti itu. Jadi kita implementasinya seperti itu. Strategi yang kita lakukan dengan itu. Kemudian proses perkembangannya ini diharapkan, ini gambarnya di sini. Tadi nggak cukup, jadi kita taruh di sini. Itu adalah sekolah itu kita ibaratkan dengan mobil box itu kan barang ya. Pada barangnya di dalam box ini itu ada visi misi program. Jadi apa yang ingin kita ini kan kita masukkan ke dalam box. Jadi di dalam perjalanannya itu tidak mulus. Jadi ada bergeronjal sampai jumping tuh. Sampai nggak menempel di jalan ini. Karena kita tuh sampai jumping gitu ya. Jadi itu kan nggak mulus. Begini sebelah kayak gini ya. Kita nggak seperti itu sih. Ini gambarnya aja tadi. Jadi ini ibaratnya seperti itu. Mobil yang membawa visi misi program itu akan mengalami proses perkembangan itu mengalami geronjalan-geronjalan. Yang selanjutnya adalah kompetensi yang belum berkembang. Kompetensi yang belum berkembang di sini adalah komunitas praktisi yang bersama ya Bu ya. Kan kita juga itu ya gambarnya orang. Sebenarnya di kelompok kita ada berbagai macam ini ya. Cuman yang lebih hampir sama itu ini. Jadi untuk komunitas praktisi kan memang dibentuk dari beberapa orang ya. Jadi bisa di sekolahan misalnya komunitas praktisi yang memang sudah berjalan mungkin rapat guru, nah seperti itu. Kemudian kalau di luar itu bisa dengan KKG, kemudian PKG, nah seperti itu di TKI atau komunitas yang lain, nah seperti itu. Jadi ini memang sebenarnya sudah berjalan, cuman mungkin belum sampai yang kita berbaginya belum sampai yang inilah titiknya belum sampai ini ya tuntas seperti itu. Jadi kita ini kan belum berkembang. Tapi ke depan insya Allah sudah mulai kita rancang. Seperti saya misalnya menjadi ketua KKG, otomatis kan setiap pertemuan itu harus berbagi praktik baik tentang CGP. Kemudian yang kedua adalah kendalanya ketika kita ingin berkembang itu otomatis ada kendala-kendala yang harus kita hadapi. Yang awalnya kita sebelum ikut CGP mungkin kita aman ya, tidak ada tugas apa-apa, kita nyaman hanya administrasi sekolah. Tetapi ketika kita sudah ingin menjadi pemimpin pembelajaran, otomatis kita harus keluar dari
zona nyaman, nggak bisa kita diem saja, nggak bisa kita kemudian tidak berbagi. Nah, di sini kita dari zona nyaman itu harus keluar dengan dari keterbatasan ini. Ada kayak dinding tinggi yang harus kita lompati. Otomatis kalau kita mau melompat itu kan butuh tenaga seperti itu, butuh kekuatan. Nah, ini itu zona yang tidak nyaman yang membuat kita itu itu akan kesulitan, harus ada usaha. Kalau melompat kita kan harus ada usaha ya untuk melewatinya. Nah, ini karena banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin orang kadang yang kita ajak itu nggak mau, ngapain kok susah-susah sih. Kemarin kan kita sosialisasi ya, sosialisasi CGB kan kita di Kertosono itu ya, kita saya bertiga, saya Bu Ari, Bu Fitri itu di Kertosono itu TK baru 3 gitu kan. Nah, kemarin waktu ada angkatan 7 itu otomatis kan kita sebagai yang sudah berjalan CGB harus sosialisasi. Bagaimana sih CGB ketika kita sosialisasi itu, saya sosialisasi di buku saya sendiri itu nggak maulah yang kendalanya itu belum 5 tahun mengajar, belum S1, pokoknya banyak macamnya, itu ada saja alasannya. Nanti banyak tugasnya, bagaimana Bu Yani, nah seperti itu. Jadi banyak kendala yang saya hadapi ketika saya ingin mengajak orang lain. Apalagi ya kalau guru TK itu ada yang sepuh-sepuh gitu ya, terus nggak mau, saya nggak bisa edit video, nanti bagaimana? Jadi sudah membayangkan itu yang sulit-sulitnya dulu gitu loh. Padahal kita ya nikmatin aja bisa seperti itu. Nah, upaya untuk menghadapi kendala ini yang pertama karena kita itu tidak mulus perjalanannya, jadi tidak seperti panah yang lurus, nah seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak selalu mulus. Kemudian masalah itu tidak bisa kita hadapi sendiri. Jadi kita butuh dukungan. Kalau kita dulu saya sebenarnya dulu itu mau ikut JGP itu sama kepala sekolah saya yang dia Bu Yani bisa, nah seperti itu. Jadi harus kita koordinasi dengan kepala sekolah kita. Jadi tidak bisa kita jalan sendiri. Kemudian materi atau keahlian tidak bisa berasal dari diri sendiri. Jadi kita harus tanya-tanya tuh. Kalau dulu saya nggak bisa Canva misalnya, saya dulu sama sekali nggak bisa Canva. Saya pakainya itu Filmora kalau untuk edit video ya. Saya juga sama dengan Pak Ardianto, YouTuber juga sebenarnya Pak saya. Cuma saya nggak pernah share di TGP ya. Saya sudah punya channel YouTube dan alhamdulillah sudah menghasilkan dolar juga. Kenapa? Eduplay Pak. Eduplay di situ saya pembelajaran TK. Jadi saya sudah sejak pandemi kemarin karena kan banyak di rumah, akhirnya bikin alhamdulillah sudah 1 tahun itu langsung bisa dimonet, sudah dapat dolar, sudah masuk di rekening saya. Jadi yang belum silakan monggo, ayo kita sama-sama, kita pasti bisa. Kemudian, nah ini tadi karena tidak mulus, otomatis jalan seperti benang yang kusut ya. Jadi upaya kita itu harus mengurai masalah apa sih yang tidak kita bisa, gitu. Jadi kita harus urai masalahnya. Kemudian kita harus berlatih bersama teman-teman, kan kita banyak nih. Misalnya satu Kertosono kita ada 4, saya bersama Pak Juanda itu Kertosono. Itu ya sharing, bagaimana caranya, nggak bisa kan Fadi. Pak Juanda ini sebagai ketua kelas kita itu selalu membantu. Jadi dia sangat ringan tangan ketika saya nggak bisa Canva dikirimi caranya, langsung kita bisa alhamdulillah. Semoga menjadi amal jariahnya Pak Juanda. Kemudian kita bisa tukar pikiran juga, apa yang nggak bisa, apa yang sudah bisa saling berbagi, nah seperti itu. Kemudian belajar bersama, dan yang terakhir adalah di sini ada gambar lingkaran-lingkaran. Kita harus memperluas jaringan kita. Yang tadinya mungkin kita hanya wilayah satu sekolah saja, kita dikenalnya, kita harus memperluas dengan lembaga-lembaga lain yang di sekitar kita. Kemudian nanti kalau sudah di sekitar kita coba dari kecamatan lain. Kita misalnya Kertosono, Patiolowo, ada Lengkong, kita perluas. Jadi supaya kita itu bisa bersama-sama belajar. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah kita gambarkan ini, pemimpin hebat itu bukan yang sendirian. Jadi pemimpin itu harus saling berkolaborasi dengan orang lain supaya ada yang jadi pemimpin. Nah kalau kita sendirian mana ada yang dipimpin. Nah jadi intinya seperti itu. Jadi pemimpin hebat itu adalah yang dia bisa menggandeng orang lain, yang dia bisa mengajak orang lain untuk maju bersama.
Intinya itu, ini hasil dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang bisa diseringkan, nanti kita sharingkan bersama supaya kita bisa maju bersama dan lulus bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya dari Bu Eti. Monggo hasilnya bisa ditempel. Berarti saya mengambil kesimpulan di sini. Untuk yang belum berkembang saja ya. Berarti kita harus sama-sama bekerja dengan teman-teman yang lainnya untuk keluar dari zona nyaman. Jadi mengubah mindset kita yang dari dulu itu apa nih? Kita sudah seperti ini saja. Jadi kita harus mengubah pemikiran itu, kita harus bisa lebih maju dari sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu sudah saya berikan LK di belakangnya itu yang kompetensi-kompetensi itu. Itu di dalamnya itu ada strategi pengembangan kompetensi dari rekan sejawat. Berarti panjenengan itu nanti mengisinya, panjenengan itu melihat hasil kerja dari teman sejawatnya satu kelompoknya. Jadi panjenengan itu melihat dari pekerjaannya siapa. Jadi apa strategi? Ini nanti panjenengan tulis nama rekan sejawatnya. Berarti itu nanti strategi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari CGP lain, upaya pengembangan kompetensi diri. Itu nanti panjenengan menuliskan nama teman sejawat panjenengan yang panjenengan. Kita sebenarnya gendut, kita tidak boleh memanggil orang yang gendut dengan gendut atau krek untuk orang Twitter misalkan. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan dan sebagian sudah disampaikan oleh Pak Juanda. Untuk yang pertama adalah faktor pendukung yang membuat CGP memiliki kompetensi yang berkembang. Tentunya faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Internalnya itu adalah dari diri sendiri. Yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Heti, bagus sekali, yaitu tentang kemauan. Semua itu jika tidak ada kemauan, tentunya tidak akan berjalan. Yang kedua diiringi dengan usaha. Karena apa? Usaha itu merupakan kewajiban kita, sedangkan hasil adalah merupakan apa Bapak Ibu? Ketetapan oleh Allah, begitu kan ya? Itu yang dari internal. Terus yang ketiga, yang internal dari diri adalah kesehatan. Iya. Begini, saya menyampaikan kesehatan itu apa? Kita mau berusaha sehat. Sudah. Dari itu semua, dan yang terakhir adalah faktor finansial. Bagi saya itu juga sangat penting. Karena apa? Kalau kita sudah berusaha sehat dan ada kemauan, kalau tidak diiringi dengan itu yuk ibarat orang berjalan itu kita tersendat-sendat gitu loh. Nah itu dikuatkan lagi oleh Pak Juanda dengan adanya fasilitas yang kita miliki. Kalau kita punya uang bisa beli kuota, kita bisa fasilitas-fasilitas yang kita perlukan dalam belajar. Meskipun kita bisa belajar dengan fasilitas yang seadanya, tapi akan lebih maksimal jika kita memiliki fasilitas yang lebih mumpuni gitu. Terus yang kedua adalah pendukungnya ada. Saya selalu menyantumkan motivasi dari keluarga. Apapun yang kita lakukan
keluarga merupakan modal dasar utama kalau menurut saya. Ya. Terus yang kedua adalah siapa yang membantu mempermudah kompetensi CGW berkembang. Yang membantu adalah yang satu, pasangan. Tentunya karena apa? Kalau Pak Juanda tadi menyampaikan kalau melihat statusnya suaminya Bu Yeni itu iya, karena gini, saya sedikit cerita, saya dengan suami itu berbeda-beda. Pekerjaan saya pun dengan suami sangat berbeda, frekuensinya berbeda. Saya pulang, beliaunya berangkat. Betul. Begitu beliaunya berangkat, ada saya tidur gitu. Beliaunya pulang, saya sudah nggak ada lagi gitu. Jadi yang pertama keluarga, yang kedua adalah pimpinan. Sebagai leader dan manajerial, tentunya ini memotivasi saya, meskipun terkadang beliaunya di Bu Yeni, kami itu sudah tua-tua. Jadi Bu Yeni yang muda, tolonglah Bu Yeni ikuti program dari pemerintah. Jadi memotivasi, ayolah Bu ikuti program yang ada gitu. Terus yang kedua adalah teman sejawat. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan pekerjaan itu baik di sekolah maupun lingkungan di kecamatan itu lebih teman-teman yang sefrekuensi. Dan yang ketiga, apa yang bisa CGW lakukan untuk meningkatkan faktor dukungan? Tentunya satu, komunikasi personal dengan baik. Itu saja intinya, dengan siapapun, pasangan kita, pimpinan kita, teman sejawat kita, dengan siapapun. Kalau saya pada komunikasi personal yang baik. Jadi bagaimana kita istilahnya bukan memahamkan. Kalau iki iso ngerteni kamu, dan kalau iki iso dingerteni oleh beliaunya ini. Itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin kedua sama deh, jadi pentingnya dukungan dari pasangan. Kita pun berupaya untuk dimengerti ketika kita melakukan aktivitas yang kadang-kadang lost door tangan teman kita, malah kemasannya kayak digeret, malah sorong, malah sambat-sambat. Nah, ketika kita tahu, mau Pak Bor, maka mampulah kita insya Allah. Tapi karena kita mampu dan terus merasa lemah, ya seperti itu. Di sini semua harus merasa mampu secara finansial. Nanti insya Allah Allah akan mendengar dan kita akan dimampukan. Amin. Masih semangat Bapak dan Ibu? Iya, Bapak Ibu sekalian, ya di sini kita sebagai calon guru penggerak tentunya siap untuk bangkit. Ya, jadi bangkit untuk membangun pendidikan kita. Ya, semoga pendidikan kita kedepannya akan lebih baik seperti harapannya Bapak Menteri. Harapannya Bapak Menteri untuk Merdeka Belajar. Nanti cuma ada beberapa kalimat, mungkin Pak Jul sudah pernah dengar. Ayo bangkit. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Kalau siap, ayo bangkit. Kalau bangkit, ayo siap. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Sampun pirsa ta? Gerakannya ada. Ya. Kalau kita bangkit berarti kita pakai kepalan tangan. Kalau siap kita pakai kalimat. Oke. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Kalau siap, ayo bangkit. Kalau bangkit, ayo siap. Ayo bangkit. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Ini cuma
kita pakai lambat ya, tapi nanti kalau cepat bingung. Saya kayak ikut gerak ya, biar nggak bingung jenengan. Oke, bersama-sama. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Kalau bangkit, ayo siap. Kalau siap, ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Nanti tak balik yang kedua. Yang kedua kita balik ya. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Kalau siap, ayo bangkit. Kalau bangkit, ayo siap. Ayo bangkit, siap bangun pendidikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, makanya ini kan kebutuhan kita mengenal. Ini Bu Yani, Bu Fitri, Bu Ari, Bu Eti, Bu Luki, Bu Eti, Bu Luki. Nanti gini aturannya, ketika nanti saya menyebutkan diawali subjek atau diawali nama benda, belakang harus diawali nama benda. Ketika sudah menggantikan ditunjuk siapa, Ibu juga gitu. Nanti awalnya itu apa, di akhir juga nama benda. Contoh seperti ini. Ayah mencuci motor. Nah, nanti diserahkan ke siapa? Awalnya harus apa? Motor. Nah, seperti itu diteruskan gitu ya. Baik. Benda. Ayah kan benda juga. Iya, benda bisa dibedakan, maksudnya seperti itu. Nah, atau benda bisa dibedakan. Ya, tahu ini Bu Umi, Bu Lastri, Bu Yeni, Bu Mei, Pakar, Bu Diki, Elisa. Yes. Sudah siap ya Bu? Ya. Bu Yani, Betty, Bu Luki. Iya. Sing dua. Bu Ari, podo meko. Bu Ari. Bu Fitri. Kene Bu Fitri. Bu. Siap? Insyaallah. Nah, sudah. Jembatan itu berdiri di atas sungai. Bu Luki. Sungai itu mengalir dengan lancar. Iya, belum lancar. Ayo bunda Bu. Harus bunda. Nah, laut. Berarti Bu Elis. Laut sangat indah namun banyak sampah. Kemana Bu? Bu Fitri. Bu Fitri ayo apa? Banyak di selokan. Selokan. Ke Bu Lastri. Bu Lastri. Selokan yang kotor banyak tikus. Tikus. Ke Bu Yani, tikus. Tikus dimasukkan ke dalam keranjang. Dan ke Bu Mei. Bu Mei. Keranjang baju kotor dicuci di mesin cuci. Buat Eti. Mesin cuci ditaruh di dapur. Itu yang kompetensi berkembang. Jadi di atas panjenengan serati kompetensi berkembang. Kemudian di bawahnya ada 3 poin. 1 poin kompetensinya yang sudah berkembang apa. Kemudian yang kedua itu strateginya apa. Yang ketiga itu bagaimana prosesnya. Jangan dulu, ini yang berkembang dulu saya. Ini yang berkembang dulu.
tumbuh. Sebenarnya dari mulai nggak tahu menjadi reflekan Kecilian nomor satu itu yang ditanyakan itu kompetensinya. poin penjabaran pimpin terus ngomongnya Kata, berarti laki-laki yang berkata. gambarnya apa tulis kan buletan-buletan pemalas gambar-gambar kotak kan bisa. Pengelolaan sumber daya. sama Indonesia sama Apa yang sebenarnya sudah dilakukan itu berpihak pada pengakuan dan belajarnya. iya terus siji waktu Kolaborasi. Waktunya canda dan tawa sadar ya sadar senyumnya tidak menggambarkan ekspresi yang kalau gak senyum tenanan itu gambar aku menceritakan kok. ya toh ini kok langsung jadi klien langsung mau belajar aku nggak memenuhi misalkan seperti itu kita mau matok target gelem bergerak kalau nah kita itu bergerak dengan memberikan syarat misalkan atau akan belanda meskipun dengan HP yang seperti tadi terungkap pemimpin itu tidak akan bisa kalau tidak ada yang dipimpin maka pasti kita kerja kolaborasi nah itu siapa yang mampu mempermudah kompetensi cewek. Iya, betul. Jadi sama nih. Jadi kalau bapak-bapak sih enak Pak Juanda Pak Juanda kurang seperti ini biasanya harus disediakan kopi. Hanya tak iya Pak. Statusnya suaminya. Bukan. Karena itu pengertian ya. Hanya saja saya ingin menambahkan tentang apa ya penguatan diri. Kadang kita mau melangkah di tengah jalan tapi ada yang gembosi tadi. Tambahi penggawean itu bayaran waduh. Itu rata-rata gitu. Jadi gini Bu, banyak kan kita menawarkan pada teman-teman itu banyak mereka itu sudah silau. Mau apa gitu kegiatan kayak menulis pasar lupa mau diajak sikap gitu itu jadi iya menguatkan diri yang kita ini sudah terlanjur terjegur ya harus tuntas gitu ya tapi kalau teman-teman yang belum terutama yang muda-muda banyak di lembaga saya sendiri ada 3 orang pernah mencoba 2 kali alhamdulillah juga belum lolos jadi baru IC yang kedua itu sudah udah Pak saya enggak belum sanggup karena kesibukan karena memiliki anak-anak cilik dan macam-macam itu. Terus berikutnya berkenaan dengan siapa yang membantu tadi sudah ya dari pasangan sudah. Terus teman sejawat ini sebetulnya juga sangat penting teman sejawat ini. Karena apa? Kadang kita mau mempraktekkan sesuatu kita pun butuh teman misalnya coach dan mengevaluasi itu juga teman. Di samping teman sejawat juga komunitas tadi. Jadi komunitas di sekolah dan di lingkungan sekitar. Atau kalau di SD itu 3 KG paling tidak. Itu yang sangat penting. Jadi kalau ingin berkembang ya kita harus sering sharing, sering
teman-teman promo. Tapi kadang aku juga diminta, aku pengen delok sing lulus CGP lho dadi opo. Wis saksermu ati ngono. Ya gitulah. Kita sudah terlanjur ini bisa masuk menjadi hal itu juga dinasinya tertarik. Biasanya orang kalau disuruh-suruh malah nggak mau. Ya kalau diiming-iming ada belum itu. Ini yang membantu tadi saya ulangi komunitas dan teman sejawat dan pasangan tadi sudah berulang-ulang. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan faktor dukungan? Ya tadi sudah begini sudah komunikasi yang baik. Dan contoh, jadi di situ kita betul-betul menjadi tauladan sesama sejawat kita, teman-teman kita. Jadi gitu. Oh, CGP ya, just KB ya, begitu. Jadi paling tidak mentok, tapi buktinya ada. Begitu teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan hanya sedikit membantu. Ini karena intinya di depan sudah semua. Terima kasih Bu. Penggerak itu karena sekarang itu banyak teman-teman kita yang berbondong-bondong untuk menjadi guru penggerak karena guru penggerak itu dipromosikan sebagai syarat satu untuk menjadi kepala sekolah. Itu tepuk tangan untuk kita semua. Makanya kita yang sudah pertama di angkatan 4 di Nganjuk ini harus banyak-banyak bersyukur ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nanti sebentar lagi teman-teman kita yang di sini nanti akan diangkat, tidak lama lagi akan diangkat menjadi kepala sekolah. Itu hikmah dari kita, kesabaran kita melakukan PGP ini ya Bunda. Terus kemudian yang selanjutnya tadi saya juga tertarik dengan Pak Juanda bahwa Pak Juanda akan merencanakan SD rasa MI yang seperti itu ya Pak Juanda. Betul sekali. Di sekolah kami Pak itu alhamdulillah sudah melaksanakan. Ini rekan saya Bu Mei satu sekolahan. Karena apa? Kita tidak duduk diam dan merenungi nasib, tidak ya. Karena terus terang saja sekolah kami itu 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari PPDB. Dari situlah kita akhirnya membuat program baru, istilah merefleksi kenapa kok sampai PPDB-nya itu menurun. Pasti banyak faktor. Salah satunya, ini salah satu saja, banyak wali murid yang menginginkan putra-putrinya di sekolah karena mengaji. Dari itu akhirnya kami sudah setahun ini membuat program di sekolah kami itu mengaji Bapak Ibu. Jadi di pagi hari itu sebelum 45 menit sebelum masuk itu ada waktu untuk mengaji, itu dikelompokkan. Ada yang jilid 1, jilid 2 sampai Al-Quran dan bervariasi anggotanya. Jilid 1 itu ada yang kelas 1, ada yang kelas 6 jadi 1. Karena memang ternyata ini di SD itu kelas 6 itu ternyata di rumah tidak pernah mengaji. Ada yang seperti itu. Akhirnya di SD ada mengaji, alhamdulillah. Ya tidak malu anaknya, fine-fine aja karena mereka senang. Dan orang tua banyak sekali yang mendukung. Ya Bu, dengan mengaji akhirnya anak saya mau kalau di sekolah. Kalau di rumah sulit sekali. Itu yang poin pertama. Yang kedua, kita juga memberikan hafalan-hafalan juz amma. Dan itu programnya setiap kelas berbeda. Kelas 1 misalkan harus hafal juz amma dari ayat yang Al-Fatihah, itu surat Al-Fatihah sampai misalkan Anas berapa surat 4. Nanti kelas 2 di atasnya lagi sampai kelas 6 itu surat yang terakhir yang panjang itu nanti targetnya anak-anak lulus kelas 6 itu hafal juz amma. Itu program yang sudah kami lakukan. Akan tetapi betul tadi yang dikatakan Pak Juanda, harus ada tanggung jawabnya. Kalau tidak, itu hanyalah sekedar program dan formalitas.
Itu yang kami alami, Bunda. Jadi di perjalanan itu banyak sekali penghambat, faktor penghambat yang mana sampai detik ini selalu kita refleksikan bagaimana kita mengatasi hambatan ini agar program yang kita gembor-gemborkan istilahnya ya, itu terlaksana dengan maksimal. Karena kita satu sekolah itu satu sistem. Misalkan kelas 1 sampai kelas 6, ada 6 kelas. Satu kelas saja yang misalkan nyuwun sewu gurunya tidak bertanggung jawab pada program yang sudah kita laksanakan, itu juga akan nanti hasilnya kesimpulannya program tidak terlaksana. Padahal satu kelas, padahal kelas yang lain sudah bagus berjalan, hanya satu kelas yang tidak terlaksana, itu akan hasilnya kesimpulannya program tidak akan terlaksana dan itu akan dicap jelek. Karena orang itu jelek dengan baiknya pasti melekat jeleknya. Baiknya 90%, jeleknya 10%, semua jadi jelek. Itu tantangan dan hambatan yang saat ini masih kita lakukan bersama untuk merefleksi dan mencari solusi. Karena kita tidak ini ya, pasti di satu sekolah tidak mungkin semuanya satu persepsi dengan kita. Pasti ada satu yang wangel ayo toh konsep sudah dibuatkan, program dibuatkan, tinggal melaksanakan toh itu yo yes, ada aja alasannya untuk tidak melaksanakan. Itulah makanya tantangan. Nanti mungkin teman-teman yang di sini juga bisa memberikan masukan bagaimana solusinya itu. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, bagus sekali. Beberapa catatan saya lihat tentang menilai orang biasanya kan cenderung dari jeleknya ya, Bu. Ya, betul. Ya. Nanti kadang-kadang Bu Ani, oh sing nek anu laku Bu Wati, oh sing nek ngomong ngene lho. Kadang kita memang ya dari masyarakat kita masih seperti itu. Nah, itulah memang apa? Ya seperti itu sifat manusia. Kadang-kadang orang lebih mengingat satu keburukan kita dibanding 10 kebaikan kita.